Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Puluhan orang menjalani rapid dan swab test di Jember, Jawa Timur usai menghadiri pernikahan. Mereka juga harus diisolasi selama 2 pekan. Lima orang jalani rapid test dan swab test usai menghadiri acara pernikahan di Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Hal ini dilakukan setelah besan dari pengantin ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat acara pernikahan, besan pun ikut berkerumun dengan tamu. Tim gugus tugas Kecamatan Umbul Sari pun melakukan rapid test dan swab test kepada pengantin hingga tamu yang hadir. Pernikahan dari salah satu keluarga yang ada di Kecamatan Umbul Sari dengan pihak keluarga yang ada di tempat yang lain, dan di sana terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. 50 orang jalani rapid test sementara 5 orang menjalani swab test. Kini mereka diisolasi selama 14 hari. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Di masa PSBB transisi fase kedua, tempat wisata outdoor menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Salah satu tempat yang cukup ramai dikunjungi ialah Pantai Ancol. Di masa PSBB transisi fase kedua DKI Jakarta, tempat wisata outdoor menjadi salah satu tujuan warga untuk menghabiskan waktu akhir pekan di tengah pandemi COVID-19. Terutama untuk wilayah DKI Jakarta, Pantai Ancol menjadi salah satu pilihan wisata outdoor. Pengunjung dapat menikmati suasana pantai meski dalam pembatasan sosial berskala besar. Namun Pantai Ancol ini hanya dibuka khusus bagi warga berKTP Jakarta. Pengelola juga melarang pengunjung untuk berenang di pantai. Selama pandemi, Pantai Ancol dibuka mulai pukul 6 hingga 8 malam. Pemirsa, ribuan kendaraan dari kawasan Jabodetabek antre panjang dari ruas jalan tol Jagorawi hingga menuju jalur puncak Jawa Barat. Meski PSBB parsial tahap 2 adaptasi kebiasaan baru masih diterapkan, namun kemacetan sepanjang 5 km tetap terjadi. Sebelumnya pada Sabtu siang antrian kendaraan sepanjang 5 km terjadi selepas pintu keluar tol Ciawi ke Simpang Gadok hingga ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kawasan wisata di Puncak sudah banyak yang dibuka hingga membuat tingginya jumlah kunjungan meski PSBB parsial adaptasi kebiasaan baru tahap 2 yang diberlakukan pemerintah Kabupaten Bogor tetap diterapkan. Untuk mengurai kemacetan, Polantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah menuju Bogor. Pemirsa, penumpang kereta listrik akan diwajibkan menggunakan baju lengan panjang mulai minggu depan. Kewajiban itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PT Kereta Komuter Lain Indonesia menerapkan aturan penggunaan baju lengan panjang bagi pengguna KRL. Aturan mengikuti Surat Edaran Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bahwa kita diwajibkan menggunakan lengan panjang, di mana kebijakan ini adalah salah satu antisipasi pengurangan resiko penyebaran COVID-19. Kemudian bagaimana bentuk pakaian lengan panjang yang masih diizinkan atau bisa diterima untuk naik KRL? Kita tidak ada syarat tertentu, yang penting pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan ada model baju, yang penting kita menggunakan lengan panjang. Sejumlah pakar menyebut COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengkonfirmasi penularan virus corona melalui udara atau transmisi airborne. So these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive.
and therefore the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Untuk mencegah penularan COVID-19, PT KCI juga membatasi jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta. Namun kebijakan ini justru berimbas pada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Dari Jakarta, Revi Ektapuri, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, tren bersepeda akhir-akhir ini terus meningkat, namun tidak semuanya menaati protokol kesehatan. Sabtu pagi, petugas Dinas Perhubungan menertibkan pesepeda yang berkerumun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sejumlah pesepeda yang berkerumun di kawasan Bundaran HI ditertibkan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penertiban ini selaras dengan aturan menjaga jarak fisik serta menghindari kerumunan massa di saat PSBB transisi. Pesepeda pun diminta untuk melanjutkan perjalanan mereka dan menggunakan jalur sepeda yang telah disiapkan. Apalagi bagi pelanggar bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000. Jadi sebenarnya kami menginginkan bahwa para pesepeda ini patuh untuk bisa menggunakan lajur sepeda yang 63 km plus yang pop-up backline yang kita sudah siapkan sebanyak 10 km. Tetapi kami melihat bahwa ada beberapa yang belum patuh gitu ya. Masih ada yang perorangan ataupun per kelompok itu bergerak menggunakan jalan yang tidak menggunakan lajur sepeda. Dan tentunya ini bisa membahayakan bagi diri dia sendiri maupun bagi orang lain. Gitu. Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sekitar 60 km jalur sepeda di ibu kota sejak Desember 2019. Bahkan di masa PSBB transisi, jalur sepeda akan diperlebar di kawasan Sudirman Tamrin sepanjang 14 km dengan menggunakan pop-up bike lane. Rencana ini akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Didit Oktavian, Jaka Setia, iNews melaporkan.